Halo Pak Jerry dan Bu Indri. Kali ini kelompok kami, kelompok 5, akan mempresentasikan pencemaran air, analisis dampak agrikultur air. Ya, di kelompok kami terdiri dari Yura, Gabe, Laga, Arya, dan Hake. Nah, air adalah zat yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Air memiliki 3 bentuk di alam, yaitu cair, padat, dan gas. Sifat tersebut dapat terjadi karena kondisi di alam di mana tergantung pada temperatur dan tekanan. Agrikultur sendiri merujuk pada kegiatan pertanian. Penggunaan pupuk dalam agrikultur secara khusus pupuk NPK, pupuk kimia, dan kandungan yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Digunakan secara berlebihan oleh petani. Jika digunakan secara berlebihan oleh petani, dapat menyebabkan air yang digunakan untuk irigasi tercemar dengan pupuk tersebut. Pupuk tersebut memicu pertumbuhan alga berlebihan atau yang disebut dengan algae bloom karena adanya kandungan nitrogen dan fosfor yang merangsang perkembangan alga. Ketika alga bloom atau yang dikenal sebagai ledakan alga terjadi, pertumbuhan alga akan terjadi secara berlebihan dan membentuk lapisan tebal sehingga menutupi permukaan air, dan permukaan air yang tertutupi oleh alga yang berlebihan membuat kualitas air yang menurun karena kandungan O2 di air yang diambil alga dan sinar matahari yang tertutup oleh alga sehingga tidak terkena air. Maka dari itu, rumusan masalah kami: 1. Apa dampak agrikultur pada kandungan air irigasi? 2. Apa dampak yang dihasilkan alga bloom bagi kehidupan di bawah air? 3. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air yang dihasilkan dari agrikultur? Halo Pak Jerry dan Bu Indri, di sini kita akan masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori pertama itu ada algae bloom. Algae bloom itu beradanya tuh pada perairan air tawar dan air asin. Nah, karena perkembangannya agrikultur, perkembangan zaman. Nah, mereka tuh menemukan pupuk NPK yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya ada fosfat, nitrogen, kalium gitu. Nah, karena ada zat-zatnya itu tuh menyebabkan maraknya algae bloom gitu. Contohnya kayak dari nitrogen menjadi nitrat, terus adanya algae bloom yang marak gitu. Nah, terus kita akan masuk ke landasan teori kedua, yaitu pupuk NPK. Nah, pupuk NPK sendiri itu mengandung zat yang namanya nitrogen. Nah, kekurangannya dari pupuk NPK ini itu pertumbuhan tanamannya tuh tidak optimal gitu. Nah, tapi kelebihannya itu pertumbuhannya tuh akan masif atau cepat ya. Jadi itu karena kandungannya itu dia tuh menyebabkan pertumbuhan secara masif, tapi tanamannya tuh bertumbuhnya tidak optimal gitu tuh. Nah, karena itu pemerintah itu bikin takaran dosis untuk pemberian pupuk NPK. Nah, takarannya itu ada 200 sampai 260 kilo urea. Nah, kalau semisal lebih dari itu akan berbahaya dan menyebabkan algae bloom dan semacamnya. Nah, kita akan masuk ke landasan teori ketiga, yaitu solar power water sampling. Solar power water sampling ini semacam teknologi untuk mengecek kandungan nitrat gitu pada agrikultur secara pemantauan real time gitu. Nah, dia tuh sistemnya tuh kayak pompa air tapi itu tenaganya tuh dari solar gitu, dari panasnya matahari. Nah, kenapa kita harus menggunakan teknologi ini? Karena anggarannya sendiri pun lebih rendah gitu, dan juga meningkatkan efektivitas dan keefisien. Jadi kita nggak perlu ngecek nitrat kayak harus ke sungai ngecek kandungannya, sampling gitu-gitu macam-macam enggak. Jadi itu dia tuh udah
monitoring sendiri. Terus tuh nanti tuh ada kayak pihak berwajib gitu yang akan menanganinya gitu. Jadi udah ada kayak panggilannya gitu loh untuk ke pihak berwajibnya. Nah, kita akan masuk ke landasan teori keempat gitu. Nah, landasan teori keempat ini nih tentang kayak sumber pencemaran dari nitrat atau dampak alga dan dampak terhadap kondisi air karena nitratnya itu. Nah, pertama sumber pencemaran. Nah, pupuk NPK ini kalau berlebihan itu akan meningkatkan kandungan nitrat dalam air itu sendiri yang berbahaya, yang menyebabkan pencemaran air karena kandungan nitrat yang mudah larut gitu. Nah, dampak terhadap alga itu tuh dia tuh akan kadar nitratnya yang tinggi itu akan menyebabkan pertumbuhan alga yang cepat gitu atau yang berlebihan yang menyebabkan algae boom gitu. Nah, dampak terhadap kondisi airnya sendiri itu tuh dia tuh kayak kualitas airnya tuh menurun gitu loh karena kandungan nitratnya gitu yang berlebihan. Nah, dan juga ada eutrofikasi atau peningkatan nutrisi pertumbuhan algae yang berlebihan yang kayak tadi saya jelaskan. Oke, itu saja dari landasan teori. Terima kasih. Jadi pada bab 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek penelitian, objek penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Kita mulai dari subjek penelitian. Nah, yang pertama adalah petani yang menggunakan pupuk NPK ataupun urea di sekitar lokasi penelitian. Lalu, kita juga mencari ekosistem perairan air tawar yang terhubung dengan aktivitas pertanian. Nah, yang terakhir adalah warga lokal yang memanfaatkan air tersebut di perairan air tawar di sekitar lokasi penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke objek penelitian. Yang pertama adalah dampak kegiatan agrikultur pada kandungan air irigasi. Lalu dampak alga bloom pada ekosistem perairan air tawar, dan juga cara kita mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup penelitian. Jadi, penelitian kali ini akan berfokus pada penggunaan pupuk kimia, terutama pada pupuk NPK dan juga urea, di mana kita akan meneliti jika pupuk tersebut digunakan secara berlebihan dalam praktik pertanian dan dampaknya terhadap kualitas air irigasi serta ekosistem perairan air tawar. Lalu, kita juga akan meneliti pertimbangan akan penggunaan lahan pertanian dan juga pola irigasi yang mengambil ataupun membuang airnya ke Sungai Progo. Dan yang terakhir adalah dampak alga bloom terhadap ekosistem perairan air tawar, termasuk penurunan kualitas air serta gangguan terhadap kehidupan akuatik. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri, kita meneliti dengan cara deskripsi observasional, di mana kita menjelaskan tentang dampak pada penggunaan pupuk yang berlebihan pada Sungai Progo, di mana kita datang ke tempatnya langsung yang bertujuan untuk menggambarkan dan juga menganalisis dampak agrikultur pada kualitas air irigasi dan juga ekosistem perairan air tawar. Nah, lalu untuk teknik pengumpulan sendiri, kita menggunakan analisis Google Earth untuk memetakan dan juga menganalisis luas serta pola penggunaan lahan pertanian yang berpotensi mencemari air irigasi. Lalu, analisa data penyaluran pupuk subsidi pemerintah di Kecamatan Serandaan, Bantul. Dan yang terakhir adalah observasi lapangan di perairan sungai yang terhubung dengan saluran irigasi pertanian untuk mengidentifikasi dampak pembuangan air irigasi dari Sungai Progo. Dan yang terakhir adalah tinjauan literatur untuk memahami konsep alga bloom, di mana kita juga membaca tentang penggunaan pupuk kimia dalam agrikultur serta cara mengatasi pencemaran air. Dan terakhir kita masuk ke teknik analisis data, di mana kita akan menggunakan data dari observasional lapangan serta data dari observasi lapangan dan juga analisis Google Earth, di mana akan kita analisis secara deskriptif untuk kemudian dihubungkan dengan studi pustaka untuk memahami dampak agrikultur pada kualitas air dan irigasi.
Jadi saya akan menjelaskan bagian hasil. Nah, ini dari beberapa hasil ini kita mendapatkan citra satelit yang pertama. Nah, dalam citra satelit ini kita menemukan bahwa betul saluran irigasi yang berada di Kecamatan Serandaan pada akhirnya mengalir ke Sungai Progo. Jadi dalam artian lain, senyawa-senyawa yang menjadi limbah di pertanian seperti nitrat dan fosfor itu akhirnya terbawa air ke Sungai Progo. Lalu didapati juga data mengenai penggunaan pupuk di Kecamatan Serandaan berdasarkan realisasi penyaluran pupuk dari kios ke petani. Konteksnya pupuk subsidi ya. Jadi dalam data ini kami mendapati bahwa subsidi pupuk urea sendiri itu mencapai angka 99% di Kecamatan Serandaan. Ini berarti cenderung bahwa pupuk subsidi di Kecamatan Serandaan itu menyeluruh, lengkap. Maka dari asumsi inilah kita mendapatkan bahwa rata-rata aktivitas pertanian di Kecamatan Serandaan itu menggunakan pupuk urea subsidi. Selain urea ada juga yang NPK, cuman yang NPK itu tidak sampai 99%. Realisasinya hanya mencapai 72% sampai 92%. Jadi lebih cenderung menggunakan urea. Tapi berangkat dari asumsi ini kita dapat mendapati bahwa memang di Kecamatan Serandaan itu petani-petani lokal pasti menggunakan pupuk kimia yang berpotensi mencemari air. Sekian. Nah, jadi kesimpulan atas penelitian yang sudah kami lakukan di Sungai Progo ini, di sungai ini itu menunjukkan risiko pembuangan limbah pertanian ke sungai. Nah, tingkat alokasi yang tinggi menandakan penggunaan pupuk yang tinggi juga di wilayah tersebut. Meski sehat, potensi pencemaran air tetap ada. Bisa juga mempengaruhi kualitas air dan ekosistem perairan di sekitar. Nah, solusi dari permasalahan ini itu penggunaan pupuk yang bijaksana. Juga memanage air secara efisien. Pemantauan kualitas air yang rutin juga diperlukan. Nah, saran kami untuk permasalahan ini yaitu meningkatkan kesadaran petani tentang penggunaan pupuk yang bijaksana sesuai dosis yang diatur pemerintah. Melakukan pemantauan kualitas air secara teratur di wilayah pertanian, juga mengadopsi solar power water sampling system untuk pemantauan kandungan nitrat secara online dan deteksi cepat potensi pencemaran air. Ya, selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.